Malam itu gelap pekat. Langit diselimuti awan kelabu. Bulan hanya muncul sesekali, memancarkan sinar pucat yang samar-samar menerangi jalan kecil di tengah ladang getah. Hawa malam begitu lembab dan berat, mencengkam seolah-olah memberikan amaran bahwa sesuatu yang tidak diingini sedang menunggu. Ali merupakan seorang pekerja ladang getah. Terpaksa pulang lewat pada malam itu. Getah yang dikutipnya lebih banyak dari yang biasa, dan dia tidak menyadari bahwa hari telah larut malam. Sambil mengelap peluh di dahi, Ali melangkah dengan tergesa-gesa di jalan yang dipenuhi dengan daun-daun kering dan tanah yang becek. Hanyalah kedengaran suara cengkerik dan desaran angin yang meniup daun-daun getah di sekelilingnya. Di tengah-tengah perjalanannya, Ali tiba-tiba mendengar bunyi langkah kaki di belakangnya. Perlahan-lahan dan berirama, seolah-olah ada seseorang yang sedang menirunya. Ali berhenti. Hatinya berdebar, peluh dingin mulai mengalir di tengkuknya. Dia menoleh ke belakang, namun yang dilihatnya hanyalah bayang-bayang pohon getah yang bergerak-gerak akibat angin. Dan tidak ada sesiapa di belakangnya. Dia menggelengkan kepala dan meneruskan langkah. Namun langkah-langkah itu kembali kedengaran. Kali ini seolah-olah langkah itu lebih dekat. Ali menghentikan langkah sekali lagi. Kali ini lebih cepat. "Siapa di sana?" Suaranya tegas, namun ada sedikit getar di hujungnya. Tiada balasan, hanya sunyi yang mencengkam. Ali merasa meremang dan perasaan yang tidak enak semakin kuat. Tiba-tiba dari celah-celah pepohon terdengar bunyi sesuatu terhempas. Jantung Ali seakan terhenti. Dia menoleh cepat dan terlihat sesuatu bergerak dengan pantas di antara pokok-pokok getah yang diselubungi kegelapan. Kelibat itu seolah-olah memerhatikannya, bersembunyi di sebalik bayang-bayang. Dalam sekejap, sosok itu menghilang tanpa jejak. Ali memicingkan matanya, coba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin atau haiwan liar. Tanpa berfikir panjang, Ali mempercepatkan langkahnya. Kali ini dengan rasa cemas yang semakin memuncak. Namun, baru sahaja beberapa jauh Ali berjalan, langkah-langkah misteri itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih berat. Ali kini berlari tanpa menoleh lagi ke belakang. Nafasnya mulai sesak, tetapi ketakutan mengatasi keletihan tubuhnya. Setibanya di sebuah simpang kecil yang dikelilingi pokok getah yang tinggi dan lebat, Ali tersentak. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan rambut panjang yang kusut masai, menutupi hampir seluruh wajahnya. Dia menggunakan kain putih yang lesuh, kotor oleh tanah dan darah kering. Ali tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, namun pandangan yang menyusup di antara helaian rambut itu terasa seperti menusuk ke dalam jiwanya. Wanita itu diam, tidak bergerak sedikit pun. Ali terpaku dan tidak mampu bergerak. Nafasnya tersekat-sekat dan tiba-tiba wanita itu mengangkat wajahnya sedikit, memperlihatkan sepasang mata merah yang bersinar di tengah kegelapan. Bibirnya yang kering dan pucat mula menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam.
Tanpa sebarang amaran, wanita itu melangkah ke arah Ali. Perlahan tetapi pasti. Setiap langkahnya seperti memperlambatkan waktu, membuat Ali merasakan kengerian yang tidak tertahankan. Ali coba bergerak, namun kakinya terasa berat seperti diikat oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Peluh sejuk membasahi seluruh tubuhnya. Suara hati menjerit, memerintahkan untuk lari, tetapi tubuhnya kaku. Ketika wanita itu hampir dekat, suara tawa kecil dan pelik tiba-tiba memenuhi udara. Tawa itu nyaring dan berulang, bergema di sekeliling, membuatkan Ali semakin panik. Wanita itu kini berada hanya beberapa langkah darinya. Tanpa sebarang amaran, wajah wanita tersebut berubah menjadi cacat dan menakutkan. Mata yang merah itu semakin menyala terang. Mulut ternganga lebar, menampakkan rongga hitam yang seakan-akan ingin menelan Ali bulat-bulat. Tiba-tiba, Ali dapat menggerakkan kakinya. Dia berpusing dan berlari sekuat hati, meninggalkan wanita itu di belakang. Dia tidak tahu kemana arah yang dituju, namun yang penting baginya saat itu adalah lari sejauh mungkin dari sosok yang mengerikan itu. Suara tawa yang seram masih mengejar di belakangnya, seolah-olah wanita itu semakin dekat. Selepas beberapa menit berlari tanpa henti, Ali akhirnya tiba di sebuah pondok kecil yang biasa digunakan oleh pekerja ladang. Dia membuka pintu dengan tergesa-gesa dan mengunci dirinya di dalam. Nafasnya masih terengah-engah dan dia coba menenangkan dirinya. Di dalam pondok itu hanya ada sebuah lampu minyak yang malap, namun ia dapat memberi sedikit rasa selamat. Ali duduk di tepi ruangan, menutup telinganya, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, sebaik saja Ali coba mengatur nafasnya, dia mendengar sesuatu yang menakutkan dari luar pondok. Bunyi tapak kaki yang perlahan-lahan mendekati, kemudian berhenti tepat di luar pintu. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan yang lembut, diiringi dengan suara mengilai. Ali memejamkan matanya, berharap semuanya akan hilang, tetapi kemudian ketukan itu semakin kuat, disusuli dengan suara yang serak dan mengerikan. Ali, aku tunggu kau di luar. Sejenak, dunia terasa membeku. Ketika Ali membuka matanya, pintu pondok itu mulai terbuka perlahan-lahan, meskipun dia telah menguncinya. Sosok wanita itu muncul di ambang pintu dengan senyuman yang lebar, membelah hingga ke pipinya. Matanya menatap tajam ke arah Ali, dan dalam sekelip mata, Ali terbaring pingsan. Keesokan paginya, para pekerja ladang menemukan pondok itu kosong. Tiada siapa yang melihat Ali. Hanya terdapat bekas tapak kaki yang dalam menuju ke arah hutan. Dan sejak malam itu, mereka yang berjalan di ladang getah selepas tengah malam sering mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, diiringi tawa halus seorang wanita yang menunggu di dalam kegelapan.